Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GP Merbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 13 Agustus 2023. Majelis Jemaat GP Merbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Merbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu dan simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap pada Jemaat GP Merbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat, pengurus unit, dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat jabatan warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Kami pun terus mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, dan lanjut usia. Majelis Jemaat menopang doa dan pergumulan bagi anak-anak Tuhan di Jemaat Merbali yang sementara ini mengikuti pendidikan perwira Polri dan seleksi tes perwira Polri tahun 2023, kegiatan PKL dan KKN. Semoga seluruh proses dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita bersama keluarga Salakori Ursepuni atas meninggalnya almarhum Parlin Salakori. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi duka cita ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kami Majelis Jemaat GP Merbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Miru Talupun atas diterimanya sakramen baptisan kudus bagi anak Tuhan masing-masing, Angelina Bles Beatricia Miru dan Andrea Cristabelle Juvelavessia Miru. Selamat menjadi pewaris kerajaan Allah dan selamat mengalami Tuhan dalam pertumbuhan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Majelis dan Jemaat GP Merbali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Semoga dengan semangat terus melaju untuk Indonesia maju, menuju kesejahteraan bersama. Ayo, mari kita dukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi jemaat sekalian yang aktif berpartisipasi dalam setiap lomba menyongsong HUT RI ke-78 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semoga bermanfaat dan terus menyemangati kita, meneruskan cita-cita para pejuang kemerdekaan, dan mengisi pembangunan sesuai potensi peran dan tugas kita untuk Indonesia yang kuat, bangkit, dan pulih lebih cepat. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78, maka kami terus menghimbau kepada semua jemaat untuk memasang umbul-umbul dan menaikkan bendera merah putih di depan rumah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2023. Membersihkan pekarangan rumah, mengecat rumah, pagar, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Dihimbau kepada jemaat sekalian bahwa memperhatikan perubahan iklim yang rentan terhadap berbagai keluhan sakit dan penyakit yang meningkat, maka Majelis Jemaat menghimbau jemaat agar tetap meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, agar tetap meminimalisir resiko sakit, terutama bagi kelompok rentan, yakni anak dan orang tua lanjut usia. Disampaikan kepada jemaat bahwa Majelis Jemaat GP Merbali menerima 5 surat asestasi masuk jemaat. Selamat mengalami kasih Tuhan bagi kelima anak Tuhan dalam pertumbuhan iman bersama di Jemaat GP Merbali. Disampaikan kepada wadah perempuan jemaat
bahwa kebaktian gabungan perempuan tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Agustus 2023 bertempat di keluarga Ibu Yulia Untarola. Harap kehadirannya dalam kebaktian dimaksud. Kami sampaikan pula kepada laki-laki jemaat bahwa kebaktian gabungan laki-laki tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari ini bertempat di rumah Bapak Ulis Rumalewang. Harap kehadirannya dalam kebaktian dimaksud. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gereja sumber hidup. Dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan dimaksud. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa kebaktian syukur hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 di Jemaat KP Marbali akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 jam 7 malam. Untuk itu, pengelolaan kebaktian unit di seluruh unit disatukan dalam kebaktian dimaksud. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh warga jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Kepada orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak agar menghindari narkoba, minuman keras yang berlebihan, seks bebas yang justru merusak mental, moral, dan akhlak generasi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Majelis Jemaat KP Marbali menyampaikan informasi perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk Kota Dobo dan sekitarnya tanggal 13 Agustus 2023 diperkirakan cuaca panas dengan suhu 24-31 derajat Celcius, serta kecepatan angin rata-rata berkisar 20 km per jam dengan ketinggian gelombang sedang. Berikut ini kami sampaikan informasi pelayanan kebaktian Minggu tanggal 13 Agustus 2023 ditata sebagai berikut. 1. Kebaktian anak jam 7 pagi, pelayan firman Penatua M. Borola, pengasuh bertugas pengasuh Immanuel 1, keyboardis Nona Chelsea Watutamata, prokantor anak remaja Immanuel 1, soundman Bapak Risat Malaiholo. Kebaktian dewasa jam pertama, jam 9 pagi adalah kebaktian sakramen baptisan kudus. Peserta kebaktian sektor Peniel dan Sion, pelayan firman Pendeta Emeritus DC Somokil, majelis bertugas Penatua H. Keliduan, dan Diaken L. Epepa. Kolektan unit Sion 1, keyboardis Bapak Foler Orat Mangun, prokantor Ibu Joyce, Ibu Lila, Bapak Aldon, dan Saudari Vio. Soundman Bapak Richard Malaiholo, multimedia Bapak Eli Tatuhei, paduan suara unit Sion 1, penerima tamu keluarga Bapak Knus Untarola. Kebaktian dewasa jam kedua, jam 7 malam, peserta kebaktian sektor Talitakumi dan Immanuel, pelayan firman Penatua M. Borola, majelis bertugas Penatua E. Koupun dan Diaken B. Unwaru. Kolektan unit Immanuel 1, keyboardis Bapak Foler Orat Mangun, prokantor Ibu Eka, Ibu Susi, dan Bapak Rakes. Soundman Bapak Richard Malaiholo, multimedia Bapak Eli Tatugei, paduan suara unit Immanuel 1, penerima tamu keluarga Bapak Bakara. Majelis Mingguan Penatua Henry Keliduan dan Diaken L. Epipa. Pelayan firman Buka Usbu Penatua Henry Keliduan, Kostor Mingguan Tuagama J. BI. Berikut ini kami sampaikan informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja sumber hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur, untuk menopang pelayanan, membantu para janda duda, yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran kas bendahara minggu ini.
Saldo kas periode lalu Rp24.057.700. Total pendapatan per 12 Agustus 2023 Rp13.093.000. Total pengeluaran per 12 Agustus 2023 Rp26.960.000. Saldo kas di bendahara periode ini Rp10.690.700. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan Kidung Doa Sabat Lama nomor 123 bait pertama. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Marbali 13 Agustus 2023. Pimpinan Harian Majelis Jemaat Wakil Ketua, Penatua M. Borola, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.